52. Ke-17. Wal maqalatus ke-17 ke-7. Bukan. Ke-7 ya. Sekarang ke-7 apa ke-8? Ayo, terakhir poinnya apa? Baru yang ke-6. Pokoknya iya, kan poinnya lagi 7. Makalah ke-6 sekarang makalah ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Agak lari ke bawah ya. Wal maqalatus sabi'atu, makalah ke-7. An Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari, orang Ansar, berarti orang mana? Madinah. Radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari. Mazala itu seperti apa ya, tak henti-hentinya gitu. Jadi nasihat yang bukan sekali dua kali ya. Saya mengatakannya senantiasa aja ya, boleh ya, senantiasa. Malaikat Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku. Dari wasaya itu wasiat atau menasehati, boleh. Mau wasiat apa nasihat? Nasihat, oke, baik. Malaikat Jibril senantiasa menasehatiku bil jari, terhadap tetangga. Hatta, sehingga dhanantu, aku mengira, annahu, sesungguhnya tetangga, yaj'aluhu warithan, akan dijadikan ahli waris. Ahli waris itu siapa? Keluarga, istri, anak, orang tua, bahkan saudara. Kalau punya harta, kebagian ahli waris. Saking sering mengatakan berbuat baiklah sama tetangga, maka dikiranya tetangga akan mendapatkan ahli waris. Saking seringnya malaikat Jibril mengatakan berbuat baiklah, berkasihlah kepada tetangga. Nomor pertama. Nomor kedua, wa mazala yusini bin nisa. Ini masih tentang malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun sering menasehati perlakuan terhadap siapa? Perempuan. Perempuan itu haknya harus lemah lembut terhadap perempuan, harus adil, harus dijaga perasaannya. Jadi Islam itu mengagungkan perempuan. Hatta, sehingga dhanantu, aku mengira, annahu, sesungguhnya ia, sayuharrimu, mengharamkan talaqahunna, menceraikan wanita. Bisa dipahami? Saking seringnya malaikat Jibril mengatakan harus berbuat baik sama wanita, ngalah aja, lemah lembut lah, banyak maklum lah, dikira akan menceraikan itu adalah suatu hal yang haram karena takut menyakiti wanita. Berarti saking mengagungkannya wanita sampai seperti solusi terakhir lah untuk talak itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa mazala yusini bil mahlukina,
dan senantiasa mewasiatkan kepadaku perlakuan terhadap hamba sahya, makhluk itu. Kalau dulu kan ada hamba sahya. Hamba sahya itu adalah kita nyebutnya apa? Di bawah itu ya. Kalau yang budak sih ya, yang dijual belikan ya. Hatta dhanantu, sehingga aku mengira annahu, sesungguhnya ia yaj'alu lahum waqtan, menjadikan mereka punya hak tersendiri terhadap waktu. Maksudnya kalau ibarat saya pokoknya kalau istirahat dulu gitu ya, tidak mengikuti perintah atau agenda majikannya, sehingga yakun itu apa? Merdeka terhadap waktu. Yakun, kita kalau sebagai pegawai merdeka nggak terhadap waktu? Itu ditentukan. Sekarang waktunya istirahatnya hanya di jam 12 sampai jam 1. Itu baru tentang pegawai yang dihormati. Ini ternyata seorang abid pun dihormati. Ya, jadi istilahnya apalagi ART, apalagi pegawai, hamba sahya aja harusnya dihormati. Insya Allah bisa dipahami ya. Kita lanjut. Wa ma zala yusini bisiwaki, dan malaikat Jibril senantiasa menasehatiku bisiwak, tentang siwak. Siwak itu apa? Kalau sekarang modern gosok gigi. Kalau siwaknya sendiri kan ada ya. Tentang siwak kan nih, pohon. Tentang siwak pohonnya apa ya? Ada istilah pohon apa gitu. Ya, karena bisa bercabang itu ya. Hatta dhanantu, sehingga aku menyangka annahu, sesungguhnya ia siwak itu fardhatun, wajib. Seperti halnya wajib itu fardhu itu seperti halnya sholat, kalau tidak dikerjakan berdosa gitu. Ya. Nomor keberapa? 5. Sekarang ke sekarang ke 5. Wa ma zala yusini bis-shalati fil jama'ati, dan malaikat Jibril senantiasa memberikan nasihat kepadaku untuk sholat berjamaah. Hatta dhanantu, sehingga aku mengira annahu, sesungguhnya ia berjamaah la yaqbalullahu ta'ala salatan, tidak akan diterima salatnya seseorang illa fil jama'ati, kecuali ia berjamaah. Bisa dipahami insyaallah ya. Ya, sering dinasihati soal jamaah sampai mengira berarti tidak ada sholat selain jamaah. Ke-6, wa ma zala yusini biqiyamil laili, dan senantiasa mewasiatiku tentang qiyamul lail atau bis sholati tahajud atau sholat tahajud. Hatta dhanantu, sehingga aku mengira annahu, sesungguhnya ia la nauma billail, tidak ada istirahat atau tidak ada tidur di malam hari. Sudah ke-6 ya. Sekarang terakhir ke-7. Wa ma zala yusini bi dzikrillah, dan malaikat Jibril pun mewasiatkan kepadaku untuk zikir kepada Allah. Hatta dhanantu, sehingga aku mengira annahu la yanfa'u, sesungguhnya
kecuali untuk berzikir. Bicara itu tidak ada manfaatnya mungkin ya, kecuali berzikir gitu. Jadi tidak ada qaul, tidak ada ucapan yang bermanfaat illa bihi. Sudah sampai 7. Kita tarik ibrah dari sini. Di sini berarti tentang agungnya perbuatan. 1. Memuliakan tetangga. 2. Memuliakan wanita. 3. Memuliakan hamba sahaya atau budak, apalagi dia seorang pembantu atau karyawan, ya. Jangan kebalikan, statusnya karyawan tapi perlakuannya seperti budak. Lagi capek, lagi sakit, nggak boleh sakit pokoknya. Kalau tipes bawa aja selangnya lah kantor gitu ya. Itu sudah melebihi budak. Tadi nomor ketiga. 4, begitu agungnya tentang siwak. 5, begitu agungnya tentang sholat berjamaah. 6, begitu agungnya qiyamul lail, salat tahajud. Dan yang ke-7, zikir. Begitu agungnya tentang zikir. Sampai sini. Kalau nambah lagi habis waktunya? Sudah habis. Ya, sudah habis ya. Ya, alhamdulillah.